Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Munawar Halil, mahasiswa PPG Daljak dalam jabatan gelombang pertama tahun 2020 di LPTK Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Adapun pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan selama kegiatan PPG ini, saya laksanakan di tempat saya mengabdi sekarang, yaitu SMK Negeri 15 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri, saya laksanakan secara full daring menggunakan aplikasi asinkron, yaitu WA Group, dan aplikasi asinkron, yaitu Google Meet, untuk bertemu secara virtual dan melakukan tatap muka dengan peserta didik. Cukup sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk memastikan apakah anak-anak sekalian dalam kondisi sehat, silakan diaktifkan kameranya. Bapak mau melihat langsung. Silakan anak-anak diaktifkan kameranya. Oke, Afdin Alfian, Nabila, Fajrin. Oke, Yun Lestari. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Silakan untuk menghemat kuota, videonya bisa di nonaktifkan lagi. Nah, baik anak-anak, untuk presensinya jangan lupa diisi ya, absensinya di WA Group jangan lupa diisi. Tolong gunakan nama asli ya, jangan menggunakan nama samaran atau nama alias, apalagi nama mantan. Ya, nama-nama tersebut nanti Bapak susah untuk mengecek kehadiran kalian. Jangan lupa ya anak-anak, selama pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Tetap jaga jarak, kemudian jangan lupa menggunakan masker jika berada di luar ruangan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan kuasai ya. Untuk memimpin doa, Bapak persilahkan Fajrin Fajar ya. Untuk Siap, doa. Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fajrin. Nah, anak-anak, di era sekarang ini yang disebut dengan era 4.0 atau 4.0, bisa juga disebut, ada juga yang disebut 4.0, bahkan sekarang sudah mencapai 5.0 ya. Jadi perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi sudah sangat pesat sekali ya anak-anak. Jadi anak-anak sekalian sebagai generasi muda dituntut ya untuk bisa menguasai
teknologi informasi. Nanti imbasnya apa? Imbasnya nanti dengan kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi yang sangat pesat, semua pekerjaan manusia itu bakal digantikan oleh tenaga mesin atau tenaga robot. Jadi kalian ini nanti akan tersisih ya. Bagaimana caranya agar tidak tersisih? Itu belajar dengan giat ya. Mumpung kalian memiliki fasilitas yang lengkap, sekolah di SMK yang fasilitasnya sudah cukup lengkap, jadi silakan manfaatkan fasilitas itu semaksimal mungkin ya, karena sekarang belajar itu tidak hanya sebatas di kelas saja ya. Sekarang belajar tidak terbatas ruang dan waktu, dan orang-orang yang sekolah umum pun bisa mempelajari teknologi informasi sekarang ya. Jadi kalian jangan mau kalah ya. Anak-anak di Jepang itu anak-anak SMK itu sudah suruh merakit di industri besar. Jadi yang bekerja untuk merakit motor, merakit PC, semua sudah anak-anak SMK ya. Jadi anak-anak sekalian jangan mau kalah ya, gunakan media pencarian informasi ini secara maksimal. Jangan hanya terlena pada media-media sosial saja yang tidak penting ya. Gunakan fungsi asli dari teknologi informasi ini untuk menambah wawasan dan keilmuan kalian di bidang teknologi informasi ya. Apalagi kalian ini berada pada ranah atau jurusan teknologi informasi sendiri ya. Jadi pesan Bapak, banggakan orang tua kalian agar mereka tidak sia-sia menyekolahkan dan membiayai sekolah kalian. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini pertemuan ketiga ya. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari pada pertemuan pertama arsitektur jaringan WAN, kemudian pada pertemuan kedua itu komponen-komponen jaringan WAN, kemudian yang ketiga ini itu adapun materinya nanti Bapak share screen dulu ya. Bapak share screen. Nah, ini ya. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan ketiga itu ini yaitu desain dan pengujian jaringan WAN. Nah, adapun tujuannya nanti yang diharapkan untuk anak-anak capai setelah mempelajari materi ini itu pertama mengklasifikasikan jenis-jenis jaringan berbasis luas, kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan pada jaringan berbasis luas, mendesain jaringan berbasis luas pada aplikasi Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir mengevaluasi jaringan berbasis luas untuk mengetahui permasalahan dan menemukan cara melakukan troubleshooting pada permasalahan yang terjadi pada jaringan berbasis luas itu sendiri. Nah, oke, itu anak-anak ya. Nah, bagaimana anak-anak ada pertanyaan terkait modul dan video pembelajaran yang sudah Bapak share sebelumnya pada pertemuan ketiga nih? Bagaimana anak-anak, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silahkan Irwati. Saya sudah coba membuat desain jaringan WAN menggunakan satu router. Saya menggunakan dua client pada port FO 0 dan dua client pada port FO 1. Tapi setelah saya melakukan pengujian, hanya PC dan pada masing-masing portnya saya yang bisa saling terhubungkan, sedangkan antar portnya tidak bisa saling terhubung, Pak. Masalahnya kira-kira di mana ya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya Irwati ya. Berarti sudah ada yang coba ya. Bagus. Pertanyaan dari Irwati, sudah coba membuat sebuah jaringan WAN dengan satu buah router dengan menggunakan klien ya tentu, di mana permasalahan yang terjadi untuk masing-masing switchnya di routernya sudah tidak bisa terhubung ya. Mungkin teman-temannya yang lain ada yang bisa menjawab atau mengatasi permasalahan dari Irwati.
konfigurasi gateway-nya mungkin salah Pak. Oke, Fajrin, konfigurasi gateway-nya salah. Yuyun Lestari sekarang. Konfigurasi IP address-nya mungkin salah, Pak. Oke, Yuyun Lestari, konfigurasi IP address-nya salah. Nah, untuk mengetahui itu semua, silahkan ya, Irwati kirimkan hasil percobaannya ke WA Group biar Bapak tampilkan di sini, ya, biar kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh Irwati di mana. Nah, kayak ini hasil kerjaan dari Irwati, percobaan dari Irwati ya, menggunakan 2 buah PC, 2 switch, itu 1 router ya. Nanti kalau ada tugas seperti ini ya, tolong dituliskan juga keterangan IP-nya berapa, gateway-nya berapa, kemudian nama-nama switch-nya ini juga ya. Nama-nama komponennya juga. Baik, kita akan lakukan pengujian ya terkait permasalahan yang dihadapi oleh Irwati ya. Oke, sukses pada masing-masing switch-nya, memang sukses ya. Kemudian jaringan pada masing-masing switch-nya ini kita coba hubungkan, ada switch yang berbeda. Nah, kita cek permasalahannya di mana ini. Coba kita cek routernya. Pada face Ethernet 0/0 itu gateway-nya 172, benar enggak 172 ini? Ini IP-nya. Oh, ternyata kebalik kayaknya ini. Konfigurasi gateway pada routernya terbalik ya. Jadi untuk face Ethernet 0/0 ini harusnya gateway-nya itu 192.168.50.1 ya. Harusnya ini di F0 F0/0, yang F0/1 ini harusnya di F0/1 ya. Coba Bapak ganti dulu ya. Ini Bapak hapus dulu ya. Bapak ganti sekarang. Titik 1, oke. 172.17.7.1. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, itu ya, sukses, sudah sukses ini. Nanti cobanya jangan sekali ya, coba berkali-kali, mungkin belum kebaca ya. Sudah sukses ya, berarti masalahnya terdapat pada konfigurasi gateway-nya, dimana konfigurasi gateway-nya Irwati ini terbalik ya. Itu Irwati ya, bisa diterima Irwati? Ya, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Kalau tidak yang bertanya, sekarang Bapak yang bertanya. Nah, sekarang kan kita lagi melakukan pembelajaran daring kan? Kita menggunakan Google Meet ini namanya. Nah, saat pembelajaran daring seperti ini menggunakan Google Meet itu termasuk implementasi dari jaringan WAN atau bagaimana? Oke ya, ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak. Yang jawab tidak ini apa alasannya? Nah, kalau begitu yang jawab ya ini alasannya apa? Karena kita terhubung satu sama lain, Pak. Oke, Irwati, karena kita terhubung satu sama lain. Ada yang bisa tambahkan? Karena kita terhubung dengan internet, Pak. Oke, Ayu Lestari, karena kita terhubung dengan internet ya. Oke, jawaban Ayu Lestari bagus ya. Sama Irwati juga jawabannya bagus tadi. Jadi setiap kita terhubung dengan internet, entah itu kita melakukan apa di internet, kita menggunakan aplikasi dan platform apapun, entah itu kita menggunakan YouTube, kita menggunakan WhatsApp, kemudian Google Meet seperti sekarang ini, kemudian Messenger, Instagram,
Pokoknya semua aplikasi atau semua kegiatan yang terhubung dengan internet yang kalian lakukan itu sudah merupakan implementasi dari jaringan WAN. Nah, oh ya, ada yang tahu jaringan internet itu apa? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Sekian, Bapak. Oke, jadi jawabannya bagus ya. Mungkin di searching tadi. Nah, nanti anak-anak Bapak akan bagi kalian dalam kelompok-kelompok diskusi ya. Nanti siapa yang Bapak tunjuk menjadi ketua kelompok itu sekaligus menjadi admin kelompok ya. Silakan buat kelompok ya grupnya, diskusikan tugas yang Bapak kasih melalui LKPD nanti ya. Ada LKPD yang Bapak kasih nanti. Silakan didiskusikan itu, kemudian lakukan pengujian secara mandiri bersama kelompoknya masing-masing. Jangan lupa Bapak di-add ya di grup WA-nya masing-masing biar Bapak bisa memantau langsung perkembangan dari produk kalian nantinya. Nah, adapun LKPD-nya yaitu ini ya, LKPD-nya yang kalian diskusikan secara kelompok nanti, dan itu buat desain jaringan WAN ya. Kemudian laporan langkah kerjanya yang dibuat, kemudian lakukan pengujian secara mandiri sebelum dilakukan pengujian pada pertemuan nanti ya, pertemuan saat lakukan pengujian secara bersama melalui Google Meet ya. Ini langkah-langkah kerjanya. Untuk desain jaringan WAN-nya, pemilihan IP-nya bebas, kemudian jumlah kliennya minimal 2, dan ini gunakan 2 buah router ya. Jadi setelah selesai filenya silakan dikirim ke WA group biar Bapak nanti tampilkan dan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan terkait produk yang telah kalian bikin itu. Baik anak-anak, Bapak kasih waktu 45 menit dari sekarang untuk berdiskusi ya terkait LKPD-nya. Nanti kita bertemu lagi 45 menit dari sekarang ya. Iya, baik, Pak. Baik anak-anak, kita bertemu lagi ya. Sekarang kita akan melakukan pengujian. Perwakilan kelompoknya masing-masing mempresentasikan produk yang telah didiskusikan di masing-masing kelompoknya tadi. Ya. Ini ada kelompok 1 sudah mengirimkan LKPD-nya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari produknya ini. Silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Pada desain jaringan WAN ini, kami menggunakan IP dengan kelas yang sama pada kedua routernya, yaitu IP kelas C. Kami hanya membedakan segmennya saja, seperti yang terlihat pada tampilan desain jaringan yang telah kami buat. Pada router 0, PC 0, kami menggunakan IP 192.168.10.2. PC 1, 192.168.10.3. Akses point 192.168.10.4. SSID kelompok 2 oke dan passwordnya selalu kompak. Tablet PC 0 192.168.10.5. HP 0 192.168.10.6. Gateway pada jaringan router 0 adalah 192.168.10.1. Pada router 1, PC 1 kami menggunakan IP 192.168.10.2. PC 2, 192.168.20.3.
Access point 2 192.168.20.4. SSID kelompok 2 yes dan paspornya selalu kompak. Tablet PC 1 192.168.20.5. HP 1 192.168.20.6. Gateway pada jaringan router 0 adalah 192.168.20.1. IP router 0 192.168.100.1 dan IP router 1 192.168.100.2. Langkah kerjanya: 1. Memasukkan semua komponen jaringan WAN yang diperlukan. 2. Menyambungkan semua komponen menggunakan kabel strike dan cross. 3. Melakukan konfigurasi IP dan gateway pada semua klien dan AP. 4. Melakukan konfigurasi SSID dan paspor AP. 5. Melakukan konfigurasi gateway pada kedua router. 6. Melakukan konfigurasi IP pada kedua router. Kesimpulannya, setelah kami melakukan pengujian secara mandiri pada kelompok kami belum berhasil untuk menghubungkan antara kedua router sehingga jaringan pada kedua router belum bisa terhubung. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya presentasi dari kelompok 1, bagus sekali ya. Hasil kerjaannya juga ini sudah bagus ya, sudah ada keterangannya pada masing-masing komponen dan perangkatnya. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, ini ya hasil kerjaan kelompok 1 ya. Tadi sudah disimpulkan juga ternyata permasalahan yang terjadi yaitu antara kedua routernya ini belum bisa saling terhubung. Nah, otomatis kedua klien pada masing-masing router ini juga tidak bisa saling terhubung. Nah, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang tahu permasalahannya ini kira-kira apa ya? Kelompok 1, konfigurasi routingnya dinamisnya mungkin salah, Pak. Oke, nomor 1, konfigurasi dinamis routingnya salah. Yang lain ada yang bisa tambahkan? Konfigurasi gateway pada routernya mungkin salah, Pak. Oke, konfigurasi gateway pada routernya salah. Tadi kelompok 1, konfigurasi routing dinamisnya salah ya. Berarti kita lakukan pengujian dulu untuk mengetahui ya benar enggak permasalahannya di situ ya. Coba kita lakukan pengujian untuk masing-masing jaringan di masing-masing routernya ya. Sukses ya. Oke, sukses. Kemudian dari PC ke router juga sukses ya. Kemudian jaringan pada router 1 sukses. Sukses. Sukses ke routernya. Nah, sukses ya. Nah, ternyata benar ya, antara kedua routernya ini belum bisa terhubung. Jadi Bapak minimalisir dulu ini permasalahannya. Jadi kalau hasil pengujiannya antara PC ke routernya sudah berhasil ya, berarti itu konfigurasi gateway-nya sudah benar. Mungkin ini pada konfigurasi routing dinamisnya seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi ya. Sekarang kita cek ya routing dinamisnya. Router 0 config RIP. Ini oh ya, ini cuma 1 ini. Harusnya di sini ada 3 network ya. Ada network dari IP router, kemudian IP client sama IP router ya, yang satunya lagi ya. Harusnya di sini ada 3. Bapak coba isikan dulu ya. Yang IP network untuk IP 192.168.10.1.
10.0. Kemudian IP routernya 168.100.0 ya. Nah, kemudian untuk router 1 sama ya, seperti itu. Coba Bapak cek dulu. Nah, ternyata benar, masih kurang juga 192.168.20.0. Nanti kalau tidak diisi ini ya tetap dia tidak bisa saling berkomunikasi routernya itu. Networknya harus terbaca semua. Nah, oke. Sekarang kita lakukan pengujian ya. Nah, itu sudah antar ke dua jaringannya. Nah, sukses ya. Jadi benar permasalahannya tadi. Nah, itu sukses ya. Jadi benar permasalahannya tadi berada pada routing dinamisnya ya. Dimana network untuk semua IP-nya itu harus diisi pada masing-masing routernya. Nah, itu anak-anaknya penampilan dari kelompok 1, hasil produk dari kelompok 1 ya, sudah cukup bagus. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan dulu hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu saat konfigurasi ya, perhatikan baik-baik itu untuk komponennya, keterangan IP-nya, kemudian keterangan komponennya itu tolong diisi semua. Kemudian yang kedua, saat melakukan konfigurasi perhatikan baik-baik itu konfigurasi routernya. Jika permasalahan yang terjadi itu antar kedua klien pada masing-masing router itu tidak bisa saling terhubung, troubleshootingnya silahkan dicek konfigurasi gateway-nya. Kemudian yang kedua silahkan dicek konfigurasi RIP atau routing dinamisnya ya, seperti yang kita lakukan tadi. Untuk tadi ya, jika permasalahannya hanya pada jaringan lokalnya di masing-masing routernya itu tidak bisa terhubung, berarti gateway-nya ya. Dan jika kedua routernya sudah tidak bisa terhubung, nah itu permasalahannya silahkan dilakukan pengecekan pada RIP dinamisnya atau routing dinamisnya ya. Semua networknya harus terisi semua ya, biar routernya bisa membaca semua network pada jaringan-jaringan yang berbeda tersebut ya. Karena memang itu fungsi dari router ya, itu untuk menggabungkan jaringan-jaringan yang berbeda agar bisa saling terhubung. Baik anak-anak, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menutupnya dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita bawa pulang dan bisa kita implementasikan ya. Silahkan untuk memimpin doa. Bapak minta kesediaan dari Irwati. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.